Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ucana Kusmawati dengan NPM akhir 002. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode pencatatan persediaan FIFO dengan metode perpetual dan juga periodik. Jadi FIFO atau metode first in first out ini mengasumsikan bahwa suatu perusahaan itu menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO ini tuh mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan. Itu kalau untuk perusahaan manufaktur. Dan barang pertama yang dijual itu pada perusahaan dagang. Jadi oleh karena itu persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru. Nah, dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, jumlah dilaporkan untuk persediaan akhir dan juga harga pokok penjualan akan sama saja di akhir bulan, baik itu dengan perpetual atau sistem periodik. Mengapa? Hal ini tuh karena biaya yang sama akan selalu menjadi prioritas utama. Dan oleh karena itu, yang pertama keluar ini berlaku terlepas dari apakah perusahaan menghitung biaya barang yang dijual saat perusahaan menjual barang sepanjang periode akuntansi atau dengan menggunakan sistem perpetual, baik itu perpetual maupun periodik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode perpetual FIFO. Jadi cara kerja metode ini tuh setiap terjadi pembelian atau penjualan, kartu persediaan langsung diupdate. HPP dihitung saat barang terjual. Nah, jadi ketika ada pembelian atau penjualan, itu tuh langsung dihitung saat itu juga. Nah, karakteristik metode ini tuh stok dan HPP selalu up to date. Terus juga metode ini tuh cocok untuk barang dengan harga tinggi atau bernilai tinggi seperti otomotif atau elektronik. Hal ini tuh memungkinkan kontrol persediaan yang lebih akurat dan mengurangi resiko selisih karena barang yang dijual kan dengan barang yang bernilai tinggi. Nah, yang kemudian itu yang kedua ada metode periodik FIFO. Nah, cara kerja metode ini tuh pembelian dicatat tetapi penjualan tidak mengurangi persediaan langsung. HPP dan nilai persediaan akhir dihitung sekaligus di akhir periode melalui stok opname. Jadi metode ini tuh pembeliannya tuh tetap dicatat, tapi penjualannya tuh tidak mengurangi persediaan langsung. Jadi dia tuh dihitung ketika di akhir periode. Nah, karakteristik dari metode ini sendiri tuh HPP dihitung di akhir periode, sehingga saldo persediaan baru diketahui setelah hitung fisik. Nah, lebih sederhananya untuk mencatat tetapi kurang akurat untuk monitoring harian. Nah, metode ini tuh cocok untuk bisnis dengan volume barang tinggi dan frekuensi penjualan yang sangat sering. Jadi dia tuh mencatatnya tuh di akhir aja, jadi biar gak selalu sering mencatat atau menghitung. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Di slide ini saya akan membahas metode LIFO, yaitu last in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Jadi persediaan yang masih tersisa di akhir biasanya berasal dari pembelian yang lebih lama. LIFO sendiri bisa digunakan dengan dua pendekatan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Untuk metode perpetual, setiap transaksi langsung dicatat saat terjadi. Harga pokok penjualan dihitung saat penjualan menggunakan harga terbaru. Karena itu, nilai stok dan HPP selalu up to date. Biasanya, saat harga barang naik, HPP akan cenderung lebih tinggi. Namun, pencatatannya juga lebih kompleks karena harus dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan pada metode periodik, perhitungan dilakukan di akhir periode. HPP dihitung berdasarkan pembelian terakhir sehingga prosesnya lebih sederhana. Tapi metode ini tidak bisa menunjukkan kondisi stok secara real time karena pencatatannya tidak langsung. Jadi perbedaan utama antara keduanya adalah pada waktu pencatatan dan tingkat keakuratannya dalam memantau persediaan.
Perkenalkan, saya Azul Faiza Naila Zaro dengan NPM akhir 217. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan metode average dalam penilaian persediaan. Metode average sendiri yaitu metode yang menentukan nilai persediaan berdasarkan biaya rata-rata per unit dari seluruh barang yang tersedia. Metode ini digunakan karena harga pembelian barang bisa berbeda-beda, sehingga diperlukan perataan agar penilaian lebih stabil. Nah, rumus yang digunakan yaitu rata-rata sama dengan total biaya dibagi dengan total unit. Metode average sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perpetual dan periodik. Yang pertama, metode perpetual atau moving average. Pada metode ini, perhitungan rata-rata dilakukan setiap kali terjadi pembelian, sehingga harga rata-rata akan terus diperbarui. Saat terjadi penjualan, harga pokok penjualan langsung dihitung menggunakan rata-rata terbaru. Oleh karena itu, nilai persediaan dan HPP selalu update secara real time. Yang kedua yaitu metode periodik atau weighted average. Nah, pada metode ini perhitungan rata-rata hanya dilakukan di akhir periode. Selama periode berjalan, perusahaan tidak langsung menghitung HPP saat penjualan terjadi. Perhitungan HPP baru dilakukan setelah seluruh data pembelian dan persediaan dikumpulkan. Nah, jadi perbedaan utama dari kedua metode ini terletak pada waktu perhitungan, yaitu apakah dilakukan setiap transaksi atau hanya di akhir periode. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yang dimana itu soalnya adalah metode apa yang sudah tidak diizinkan oleh IFRS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raditya Yustisya dengan NPM terakhir 089. Jadi, metode yang tidak diizinkan oleh IFRS adalah metode LIFO atau last in first out. Metode ini itu yang tidak diizinkan itu digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam larangannya ini, di sini disebutkan dinyatakan oleh ISB itu adalah penggunaan LIFO menyebabkan persediaan yang diakui dalam laporan posisi keuangan itu tuh jumlah yang tidak menunjukkan hubungan dengan tingkat persediaan atau biaya persediaan yang terbaru. Juga untuk perhitungan laba rugi. Namun LIFO ini bukan berarti meskipun sudah tidak diizinkan, tapi ada beberapa negara yang masih menggunakan metode ini untuk tujuan pajak. Contohnya aja Amerika Serikat. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan contoh soal metode FIFO yang perpetual. Jadi di soal kita memiliki data PT XYZ di 1 September, persediaan awalnya adalah 100 unit dengan harga per unitnya adalah $5. Lalu di tanggal 4 September ada pembelian 400 unit dengan harga $5,1 per unit. Lalu di tanggal 11 September ada pembelian lagi sebesar 300 unit dengan harga per unitnya $5,3. Lalu di tanggal 18 September itu ada penjualan 300 unit. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan itu yang pertama, kita di tanggal 1 September atau persediaan awal itu kita jumlahkan terlebih dahulu untuk total harga untuk kita mencari COGS nantinya. Jadi 100 dikali 5. Jadi totalnya itu ada $500. Lalu di langkah kedua, untuk 4 September setelah pembelian 1, itu persediaannya udah kita tinggal taruh untuk yang 100 unit karena kita sudah menjumlahkan. Itu tinggal ditaruh, lalu kita jumlahkan 400 unit dikali sama $5,1. Jadi itu hasilnya ada $2.040. Lalu di tanggal 11 September terjadi pembelian lagi sebesar 300 unit, sama seperti sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 300 unit dikali dengan $5,3. Jadi itu menghasilkan $1.590. Lalu di tanggal 18 September terjadi penjualan sebesar 300 unit. Jadi karena kita mengambil metode FIFO atau first in first out, jadi kita ambil yang di awal atau di pertama.
Karena di persediaan pertama atau awal itu kita memiliki 100 unit dengan harga $5, itu tinggal kita masukkan. Namun karena kita di lapisan pertama hanya memiliki 100 unit, kita ambil di lapisan keduanya yaitu yang pembelian 4 September. Namun kita mengambilnya hanya 200 unit karena yang kita perlukan tuh hanya 300 unit. Jadi itu kita ambil 200 unit dikali sama $5,1, maka jumlahnya adalah 1020. Lalu karena kita mencari COGS, itu tinggal dijumlahkan aja ya teman-teman. $500 ditambah 1020 sama dengan $1.520. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan penjualan segala macam, kita mencari sisa persediaan atau ending inventory-nya. Jadi karena di lapisan pertama 100 unit sudah habis, lalu ada sisa di lapisan keduanya sebesar 200 yang $5,1 kita masukkan, dan juga ada 300 unit dengan harga 5,3 per unitnya nanti kita masukkan juga. Yang 200 unitnya ini tadi yang di lapisan keduanya, jadinya itu total dari 200 unit dengan harga 5,1 per itemnya itu sama dengan $1.020. Lalu di 300 unit dikali 5,3 itu jumlahnya adalah $1.590. Lalu kita jumlahkan semuanya dan ending inventory-nya itu adalah $2.610. Selanjutnya saya akan jelaskan contoh soal metode FIFO dengan menggunakan periodik. Untuk soal sama seperti sebelumnya dari langkah 1 dan sampai 3 itu hampir sama seperti sebelumnya, namun di langkah 4 itu mencari ending inventory-nya itu untuk unit, kita tinggal totalkan semuanya dari lapisan pertama sampai ketiga, dari 100 ditambah 400 tambah 300 menjadi 800 unit, lalu dikurang 300 unit atau penjualan kita. Jadi hasil atau sisa dari persediaan atau ending inventory itu sebesar 500 unit. Lalu di langkah kelima itu mencari ending inventory, namun itu adalah harganya ya teman-teman. Jadi karena di langkah 4 itu ending inventory-nya sebesar 500, jadi kita mengambil sisa dari persediaan kita. Jadi 300 unit dengan harga $5,3 itu diambil dari yang 11 September. Lalu ada 200 unit dengan harga $5,1 itu sisa dari lapisan kedua atau pembelian di 4 September dan juga hasil dari sisa penjualan kita. Lalu itu ditotalkan 300 unit yang harga 5,3 itu sebesar $1.590. Lalu 200 unit dengan harga 5,1 per itemnya itu totalnya adalah 1020. Lalu dijumlahkan semuanya dan hasil dari ending inventory-nya adalah sebesar $2.610. Lalu di langkah 6 itu kita mencari COGS. Jadi persamaan awalnya ini atau persediaan awal itu kita ambil dari yang awal tanggal 1 September, jadi itu $500. Lalu ada pembelian dari tanggal 4 sampai dan tanggal 11. Jadi kita tinggal total ya teman-teman. Jadi itu sebesar $3.630. Habis itu kita jumlahkan 500 dan 3.630, maka hasilnya adalah 4.130 atau available for sale. Lalu dikurang sama ending inventory yang di langkah 5, jadi 4.130 dikurang dengan $2.610. Jadi jumlah dari available for sale dikurang ending inventory itu adalah COGS-nya teman-teman. Jadi hasilnya dari COGS-nya itu sendiri adalah $1.520. Baik, selanjutnya saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menjelaskan salah satu contoh soal metode LIFO last in first out menggunakan perpetual. Nah, soalnya pada PT Sejahtera Abadi memiliki data persediaan sebagai berikut. Pada tanggal 1 April terdapat persediaan awal sebesar 150 unit dengan harga per unit yaitu Rp8.000.
Lalu pada 5 April terdapat pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unit yaitu Rp9.000. Pada 10 April terdapat pembelian sebesar 200 unit dengan harga per unit yaitu Rp10.000. Lalu pada 15 April terdapat penjualan sebesar 180 unit. Nah, langkah yang pertama yaitu persediaan awal pada 1 April, yaitu 150 unit dikalikan Rp8.000 sama dengan Rp1.200.000. Langkah yang kedua, setelah pembelian pertama pada 5 April, maka persediaannya menjadi 150 unit dikalikan Rp8.000, hasilnya Rp1.200.000. Selanjutnya 100 unit dikali dengan Rp9.000, maka hasilnya Rp900.000. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu setelah pembelian kedua pada 10 April, maka persediaannya menjadi 150 unit dikali dengan Rp8.000, maka hasilnya Rp1.200.000. Selanjutnya 100 unit dikali dengan Rp9.000, maka hasilnya Rp900.000. Lalu 200 unit dikali dengan Rp10.000, maka hasilnya menjadi Rp2.000.000. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang keempat, pada penjualan 180 unit pada tanggal 15 April, maka ambil dari yang terakhir yaitu 180 unit dengan harga per unitnya yaitu Rp10.000. Maka HPP-nya menjadi 180 unit dikalikan dengan Rp10.000, maka total HPP-nya yaitu Rp1.800.000. Lalu sisa persediaan pada tanggal 15 April yaitu 20 unit dikalikan dengan Rp10.000, maka hasilnya menjadi Rp200.000. Selanjutnya 100 unit dikali dengan Rp9.000, maka hasilnya Rp900.000. Dan yang terakhir 150 unit dikali dengan Rp8.000, maka hasilnya menjadi Rp1.200.000. Lalu total dari persediaan akhirnya menjadi Rp2.300.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal metode LIFO last in first out menggunakan periodik. Langkah yang pertama, menghitung total unit dan biaya. Total unitnya 150 ditambah 100 ditambah 200, maka hasilnya 450 unit. Selanjutnya, total biaya Rp1.200.000 ditambah Rp900.000 ditambah Rp2.000.000 sama dengan Rp4.100.000. Langkah yang kedua, menghitung persediaan akhir, yaitu dengan penjualan sebesar 180 unit, maka ambil dari pembelian terakhir sehingga sisanya menjadi 20 unit dikalikan Rp10.000, maka hasilnya Rp200.000. 100 unit dikali dengan Rp9.000, maka hasilnya Rp900.000. 150 unit dikali dengan Rp8.000, maka hasilnya menjadi Rp1.200.000. Lalu total persediaan akhirnya menjadi Rp2.300.000. Nah, langkah yang terakhir kita menghitung HPP. HPP dapat dicari dari total biaya dikurangi persediaan akhir. Total biayanya yaitu tadi Rp4.100.000 dikurangi